Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada para peserta webinar yang telah hadir siang hari ini yang berjumlah 70 peserta. Keren, tepuk tangan dulu dong semuanya. 70 peserta loh sekarang yang udah hadir. Ya mungkin ini baru setengahnya ya, tapi total dari panitia bilangnya 70. Semoga saja setengahnya benar-benar hadir ya. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mikel Akbar Surya, saya di sini akan menjadi moderator Ilsaism pada hari ini. Tema webinar ini memiliki tujuan agar teman-teman semua memahami apa saja value-value berorganisasi, seperti komunikasi, work ethic, kedisiplinan, tanggung jawab, yang pastinya berguna sebagai investasi teman-teman di lingkungan kerja nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, ada sambutan dari Vice President ILSA, Chapter Universitas Brawijaya, Medina Indah Lestari. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Silakan, Mikhail, Vice President ILSA, Medina selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mediana, selaku Vice President ILSA Sektor UB, akan memberikan sepatah dua kata sebagai sambutan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang di salah satu program kami, yaitu Ilsaism, dengan tema Organization as an Investment in Professional Work. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada speaker kita hari ini, yaitu Ibu Fauziah, founder dan direktur dari Insight Indonesia. Lalu untuk Project Officer Ilsaism, Kaisar Lintang, dan tentunya teman-teman Internal Affairs yang tidak mengenal lelah untuk mengadakan acara webinar ini. Dan untuk seluruh peserta Ilsaism, kami ingin berterima kasih atas antusiasnya terhadap acara kami. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi, kita mempunyai waktu yang terbatas dengan beragamnya kegiatan di dalam lingkungan perkuliahan. Nah, salah satu kegiatan yang ditawarkan oleh universitas dan fakultas itu adalah keorganisasian. Namun terkadang banyak dari kita, mahasiswa yang giat berorganisasi, lupa bahwa belajar berorganisasi itu bukan hanya perihal menambah isi CV untuk bekal memasuki dunia kerja, tetapi organisasi juga menawarkan nilai-nilai keorganisasian yang penting seperti contohnya kedisiplinan, etika bekerja, komunikasi, dan masih banyak hal penting lainnya. Dengan diadakannya webinar ini, semoga ilmu yang kita dapat akan sangat bermanfaat bagi yang sedang berorganisasi maupun yang ingin berorganisasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, sekian dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya menyenangkan untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih atas sambutannya Vice President Ilsa, Medina Indah Lestari atas sambutannya. Nah, baik, selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer Ilsaism pada siang hari ini. Saudara Sisar Lentang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Fauziah Zulfitri selaku pemateri dalam acara Ilsaism Webinar 2020. Yang saya hormati pula seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini, serta yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan panitia yang telah berusaha keras untuk mewujudkan acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Pada Ilsaism kali ini kami mengangkat topik yaitu Organization as an Investment in Professional Work. Kami mengangkat topik ini dikarenakan kami ingin kita semua mengetahui bahwasanya berorganisasi itu merupakan sebuah investasi bagi diri kita untuk terjun dalam dunia profesional, serta mengetahui ilmu atau nilai-nilai yang bisa kita dapatkan jikalau kita berorganisasi. Terakhir dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia, seluruh peserta, dan terutama kepada Ibu Fauziah Zulfitri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menjadi pembicara dalam acara ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Akhir kata,
saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam acara Ilsa Isem Webinar 2020. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat dan menjadi bekal pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Medina selaku VP Ilsa dan juga Cesar Lintong selaku Project Officer ISA ISEM pada siang hari ini. Terima kasih atas sambutannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan sampai profil dari pemateri kita siang hari ini, yaitu Ibu Fauzia Zulfitri. Baik, pertama, Ibu Fauzia Zulfitri adalah founder dan director dari Insight Indonesia. Nah, beliau memiliki latar belakang yaitu keahlian utamanya di bidang kepemimpinan, coaching dan mentoring, fasilitasi, komunikasi, assertive, service quality, dan kerjasama tim. Beliau adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga memiliki 20 tahun pengalaman profesional di perusahaan multinasional, yaitu 10 tahun di Jakarta dan 10 tahun di Makassar. Umumnya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga pernah menjabat sebagai GM Operations di Trans Studio Makassar tahun 2010 hingga 2013 dan posisi terakhir sebagai Director of Hospitality Group dari Boswell Corporation tahun 2013 hingga 2016. Nah, beliau juga memiliki beberapa sertifikasi internasional, ya mulai dari Certified Master Trainer, Certified Facilitator dari Facilitator Network Singapura, ICF Associate Certified Professional Coach, Certified Executive Coach dari Center of Executive Education Singapura, dan banyak lagi. Dan beliau juga memiliki lebih dari 1.000 jam sesi training, dan lebih dari 300 jam sesi professional coaching dan mentoring. Dan ini adalah yang paling wahnya, beliau adalah perempuan pertama di Indonesia Timur yang menerima gelar Associate Certified Coach dari ICF. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Fauzia sebelumnya. Ya. Baik, without further ado, kita akan untuk Ibu Fauzia selaku pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu Fauzia. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. 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 Harus gitu biar rasanya masih tetap pagi ya, walaupun kita sesinya siang-siang nih ya. Oke, saya langsung jadi berasa muda nih berada di tengah adik-adik mahasiswa ya, walaupun jarak umur kita kayaknya lebih dari 20 tahun ya. Saya mahasiswa itu terakhir lulus tahun 98, udah lahir belum? Ada yang udah, Bu. Ya, udah lahir ya. Oke, baik. Jadi kita santai aja ya sesinya ya. Kali ini nanti saya akan sharing dari berbagai perspektif ya. Dari perspektif ketika saya pertama kali jadi mahasiswa dulu rasanya gimana. Kemudian sekarang saya sudah punya anak yang mau jadi mahasiswa dan anak saya ini yang pertama juga lulus di Brawijaya di teknologi bioproses ya, mahasiswa angkatan corona ya, jadi masih online. Dan saya juga nanti akan sharing dari perspektif sebagai HRD dan terakhir saya akan sharing dari perspektif sebagai pelaku bisnis ya dan sekarang sebagai konsultan juga. Nah, tadi oleh moderator dan dijelaskan CV saya, jadi perjalanan panjang saya itu memang udah cukup lama di dunia profesional dan itulah nanti akan saya share ke adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik ini ada yang mau bertanya mengenai banyak hal yang berkaitan dengan pengalaman saya, nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab nanti ya. Oke, saya akan sharing screen dulu dan saya udah jadi co-host ya, panitia ya, udah ya. Oke, nah kalau udah saya mau sharing screen saya, jadi judul dari panitia adalah Organization as Investment in Professional Work ya. Jadi saya menyingkatnya menjadi Prepare Your Future Now.
Ya, karena sekarang kan you are not in the future yet ya. Teman-teman saat ini sedang dalam proses preparing your future. Ya, nah jadi tadi kita udah kenalan sedikit ya. Saya adalah founder dan director dari Insight Indonesia. Kalau profesi ditanyanya, saya adalah ibu rumah tangga yang punya kesibukan di luar. Saya ibu dari 4 anak. Yang 4 anak saya ini satu udah masuk jadi mahasiswa ya. Kemudian yang kedua SMP kelas 2 dan SMP kelas 3, SMP kelas 1 dan SD kelas 5. Jadi komplit ya. Nah, jadi nanti juga saya akan cerita juga bagaimana saya bisa balancing hidup saya ya sebagai career woman dan juga sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah, dan sekarang saya sudah lebih dari 10 tahun tidak menggunakan pembantu. Jadi bagaimana saya bisa create semua itu tentu punya sebuah hal yang dipersiapkan bukan ketika saya udah mulai kerja, tapi dimulainya dari persiapan di bangku kuliah ya, mulai dari ketika saya sudah sadar bahwa ada yang harus saya persiapkan untuk masa depan saya. Oke, nah ini tadi juga udah di-sharing oleh teman-teman panitia tadi ya mengenai CV saya. Oke. Nah, the big question, saya mau pop up one big question siang ini. Kita tuh sebenarnya kuliah buat apa sih, guys? Kita kuliah buat apa? Oke, nah untuk menjawab ini ya saya pengen teman-teman untuk masuk ke menti.com. Silahkan teman-teman klik melalui browser ataupun juga melalui handphonenya. Let's go to menti.com and use the code 4756073. Ya, silahkan masuk ke menti.com kemudian ketik dengan kode 4756073. Ya. Silakan masuk ke menti.com, Kak Cika, silakan. 4756073. Yuk, silahkan diketik ya. Oleh teman-teman kalau udah masuk di situ silahkan jawab pertanyaan yang pertama. Apa sih tujuan saya buat kuliah itu apa sih gitu? Mau dapat apa saya di bangku kuliah? Silahkan dijawab oleh teman-teman. Sejujur-jujurnya boleh, sebanyak-banyaknya juga boleh. Boleh jawab multiple, bukan cuma satu. Silahkan dijawab sebanyak-banyaknya. Kalau mau jawab sebanyak-banyaknya boleh. Silahkan, apa yang dicari? Bukan cari jodoh ya, cari ilmu ya. Ilmu, gelar, organisasi, pengalaman. Oke, mengembangkan pribadi, menjalin relasi. Mengembangkan ilmu, yes, sudah ada 5 orang yang menjawab. Mengembangkan ilmu, dapat bekal. Paling besar ini gelar nih ya, karena ini gelar yang menentukan apakah bisa kita ngelamar anak orang apa enggak gitu ya. Oke, informasi, pengalaman, ilmu yang paling besar tetap 3 ya, gelar, relasi, ilmu. Oke, silahkan terus, masih 15 orang, masih kita tunggu 3 menit lah untuk mengisi karena ada 2 pertanyaan lagi ya. Jadi relation, knowledge, dan degree katanya ini yang tertinggi, tetap tertinggi ketiga. Pengalaman tertinggi keempat. Yang lainnya adalah mempersiapkan masa depan, senang belajar hal baru, belajar informasi, mempermudah untuk cari kerja ya, oke. Apalagi nih, edukasi, agar berpendidikan, yes, of course. Masuk kuliah tentunya ingin dapat gelar dan dapat pendidikan, ya. Masih ada yang nambah ini peserta? Silahkan, baru 22 orang, siapa yang belum join silahkan. Oh, nambah lagi 23 orang. Tetap tinggi, 4 yang tertinggi, gelar, relasi, ilmu, dan pengalaman, yes. Oke. 1 menit lagi, silahkan siapa yang belum join. Oke. Oh, ada lagi, nambah lagi ya, tetap ya. Ilmu, gelar, relasi, pengalaman. Sepertinya ini sudah cukup mewakili semuanya. Next question. Menikah secepatnya. Lamar anak orang, ya, atau dilamar. Lanjut S2, cari beasiswa S2, cari kerja. Cari pekerjaan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kerja di perusahaan impian, keren. Cari pekerjaan.
S2, kerja dan cari pengalaman. Yes, of course. Tes CPNS kejaksaan. Oh ya, ini kan anak hukum ya. Lamar kerja dulu, lanjut S2, meniti karir, melanjutkan pekerjaan yang diimpikan. Yes, everybody has a dream job ya. Kemudian apalagi nih, S2 cukup banyak juga yang mau S2 ya. Bekerja dan mencari beasiswa S2 di luar negeri. Yes, good. Kayaknya nggak ada yang mau menikah, ini semuanya mau meniti karir, mau S2 ya. LPDP ya, keren, mau cari beasiswa ya. Oke, cari pekerjaan, kerja, dapat pengalaman S2, terus perluas ilmu lagi. Oke, langsung kerja. Pokoknya langsung kerja, cari pekerjaan. Lamar kerja dulu, lalu lanjut S2. Oke, sip. Kerja, kuliah lagi, nikah. Oke, jadi nikah tuh kayaknya the next best thing yang akan dilakukan ya. Pokoknya S2, kerja, nikah mah belakangan. Ya, oke. Cari pekerjaan, ada 26 orang yang menjawab. Oke, S2. Sip, bekerja dan membagi ilmunya. Oke. Sip, baik. 2 pertanyaan ya Kak Cika. Sip, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kalau saya lihat yang lebih banyak dipentingkan dalam mengikuti kuliah itu adalah yang pertama mencari ilmu, gelar, pengalaman, dan relasi ya. Itu 4 hal utama yang saya lihat dari teman-teman tadi. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menjadi tujuan akhir ya. Tujuan akhir ketika selesai kuliah itu mau ngapain. Ternyata memang lebih banyak mau cari kerja dan S2 ya. Nah, 2 pertanyaan penting yang saya ajukan kepada teman-teman ini adalah pertanyaan dari ilmu manajemen sebenarnya. Pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan tentang your big why. What is your big why? Apa yang menjadi kenapanya teman-teman? Kenapa mau kuliah? Itu pertanyaan yang harus dijawab secara clear. Nanti juga kalau kerja, kenapa mau kerja? Kemudian kalau mau jadi jaksa, kenapa mau jadi jaksa? Kalau mau memilih untuk berkarir di multinational company, kenapa mau berkarir di multinational company? Your big why is one thing that mesti teman-teman jawab ya sebelum melakukan sesuatu yang besar ya, karena kalau kenapa itu big why penting nanti saya parkir dulu, ntar saya jelasin kenapa. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua itu adalah salah satu pertanyaan dari Seven Habit. Kalau teman-teman pernah baca buku Seven Habit ya, dari Stephen Covey. Seven Habit itu dari habit pertamanya itu adalah always begin with the end in mind. Selalu pikirkan ujungnya. Jadi ketika kita memulai sesuatu, selalu pikirkan ujungnya tuh apa. Ketika saya melangkah masuk ke Universitas Brawijaya, pertanyaan pertama yang harus muncul, pop up di kepala saya adalah why? Why I start this first step? Ya, kenapa saya memulai step pertama ini? Dan pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan akhir saya? Tujuan akhir saya sesudah lulus dari sini saya mau ngapain? Apakah saya cuma cukup bangga dengan gelarnya saja? Apakah saya cukup dengan ilmunya saja? Apakah saya cukup dengan pengalamannya saja? Atau apa? Karena setiap orang itu pasti akan datang dengan hal yang berbeda-beda. Ya, jadi itu 2 hal penting yang mesti kita tanyakan kepada diri kita sebelum memulai sesuatu hal yang baru. Sama ketika kita naksir anak orang ya, kenapa dia, kenapa bukan yang lain? Dan ketika kita memulai hubungan itu, pertanyaan berikutnya adalah ini mau dibawa ke mana nih hubungan kita nih, seperti lagunya Armada ya. Nah, jadi 2 pertanyaan itu akan membentuk apa? Akan membentuk kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, nah jadi pertanyaan yang saya ajukan tadi itu bukan just a simple question, tapi itu sebenarnya pertanyaan filosofis yang kita perlu pikirkan ketika kita akan memulai sesuatu atau ketika kita ingin changing direction atau kita ingin mengubah direction dari hidup kita. Ya, nah. Kalau di antara teman-teman ada yang doyan baca buku dan pernah baca buku dari Simon Sinek ini yang judulnya Start with Why, ini salah satu penulis favorit saya dan juga ahli manajemen, ahli leadership yang juga menjadi salah satu panutan saya ya. Jadi di bukunya itu di Start with Why itu dia mengeluarkan sebuah tema yang namanya Golden Triangle. Golden Triangle ini adalah 3 pertanyaan penting yang mesti kita jawab ketika kita mau memulai sesuatu gitu.
Memulai bisnis, you start with why. Mau memulai karir, you start with why. Jadi selalu tanya tujuan, purpose. Apa sih tujuan utama saya melakukan ini gitu? Apa tujuan saya utama untuk pengen kerja ya? Nah, jadi saya cerita sedikit flashback. Ketika saya bertanya, kenapa ya saya dikirim sama Allah itu bukannya masuk ITB, tapi kenapa saya masuk UI? Dan kenapa psikologi? Nah, ternyata psikologi itu menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah psikologi itu membawa saya untuk lebih memahami diri saya dan akhirnya saya bisa menyembuhkan luka-luka yang muncul karena meninggalnya ayah saya waktu itu. Dan ketika sesudah ayah saya meninggal, cobaan yang berikutnya adalah ibu saya kena depresi karena meninggal oleh ayah saya. Jadi dua hal tersebut yang akhirnya membuat saya menjadi tahu bahwa sebenarnya message besarnya ini. Ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah karena saya dibesarkan oleh single mother, maka why saya yang kedua adalah kenapa saya starting dan harus belajar mencintai dunia psikologi yang tadinya saya mau jadi engineer malah belok ke situ. Maka the next why adalah purpose saya masuk di sini adalah keluar dari kampus saya harus bisa cepat cari uang sendiri karena saya tidak mau merepotkan orang tua saya. Ya, nah, jadi purpose itu penting. Begitu kita tahu purpose-nya, tahu tujuannya, maka kita akan tahu proses apa yang akan saya tempuh untuk menuju result yang saya harapkan. Jadi result itu selalu menjadi lingkaran yang terluar, ya. Misalnya, result terluar saya adalah mencari pekerjaan waktu itu. Jadi apa yang saya lakukan? Karena saya memang orangnya forward thinking, saya orangnya berpikirnya jauh. Karena saya tahu saya harus memulai karir begitu lulus, maka di kampus itu saya udah mempersiapkan diri. Ikut organisasi, saya di senat di fakultas, dan juga senat di universitas. Kemudian saya ikut Liga Tari, saya ikut beberapa UKM ya, saya ikut beberapa UKM waktu itu, dan juga saya menjadi salah satu ketua panitia untuk forum diskusi di psikologi untuk periode selama 1 tahun. Nah, jadi karena saya tahu my big why adalah pengen dapat kerjaan cepat, ya maka persiapannya udah saya mulai dari kampus. Ya, nah jadi teman-teman, purpose itu menjadi satu hal yang penting karena purpose itu akan lead kita menuju ke proses dan proses itu akan lead kita menuju ke result. Ya, nah itu cerita singkatnya seperti itu. Nah, begitu saya lulus, begitu saya terima, saya punya ijazah, maka the next thing yang akan saya lakukan adalah cari kerja. And then saya bertanya lagi sama diri saya, pekerjaan seperti apa yang saya inginkan? My why saya tanya lagi. Apa yang menjadi tujuan saya? Tujuan utama saya adalah saya pengen punya karir yang gemerlang. Saya pengen punya karir yang cemerlang, yang gemilang, ya. Saya pengen punya karir yang bagus lah pokoknya. Dan di kepala saya waktu itu adalah kalau saya mau dapat karir yang oke, karir yang bagus, ya, maka saya harus bekerja di segitiga emas Jakarta, Sudirman, Tamrin, Kuningan. Maka yang menjadi tujuan saya berikutnya adalah saya harus dapat kerjaan di segitiga emas, Sudirman, Tamrin, or Kuningan. Ada panggilan dari tempat lain, nggak ada yang saya ambil. Kenapa? Karena tujuan saya jelas. Saya mau ke situ. Dan itulah yang ngelit proses 10 tahun di Jakarta, pindah-pindah 7 perusahaan ya. Jadi by the way, kutu loncat juga saya ya, pindah-pindah beberapa perusahaan. Semuanya itu di Sudirman, Tamrin, sama Kuningan. Nggak ada melenceng tempat lain. Saya nggak pernah ditawarin jadi manajer di Jamabeka, saya nggak ambil karena memang bukan niat saya mau ke sana. Ditawarin di di Jakarta Coret gitu ya, walaupun levelnya manajer, saya nggak ambil. Kenapa? Karena niat saya jelas, purpose saya very clear. Ya, oke. Nah itu gambaran utama dulu yang saya mau kasih awareness-nya buat teman-teman ya. Jadi kalau sekarang belum kepikiran, it's fine. Dan kalau sudah tahu bahwa ini harus dipikirkan, maka mulai sekarang pikirkanlah what is your why, and then your why will lead you to the process, di how-nya, bagaimana mencapainya, and then how will lead you to the what, atau the result-nya. Jadi kalau orang bijak bilang ya, when the why is clear, the how and the what is easy. Jadi mesti dijawab dulu di tengahnya, baru bisa loncat ke how dan loncat ke what-nya. Oke, nah sekarang dunia itu mata kita akan terbuka setelah lulus kuliah, ya. Jadi kalau di kampus tuh masih enak banget, masih ada romantika mahasiswa lah ya, aktif di sana sini gitu ya.
kita dihadapkan pada kehidupan sebenarnya ketika kita sudah memegang ijazah itu, kemudian kita mau mencari pekerjaan impian, apalagi teman-teman tadi bilang mau mencari pekerjaan impian, mau S2, mau kerja, mau jadi PNS, mau jadi apapun itu semua tantangannya besar sesudah kita lulus kuliah. Nah, sekarang balik lagi dulu ke masa kehidupan di kampus, ya. Kehidupan di kampus itu ya adalah sebuah persiapan menuju masa depan, ya, sebuah persiapan menuju masa depan, teman-teman. Apa yang terjadi di dunia kampus? Di dunia kampus itu kita proses adaptasi dan proses eksplorasi, proses belajar. Jadi saya juga dulu pernah mengalami masa di mana saya tuh males banget belajar karena textbooknya psikologi itu tebal-tebal, sama kayak textbooknya anak hukum kali ya. Kayaknya kalau dipakai buat tidur enak dibandingkan dibaca. Siapa di sini yang kalau begitu baca textbook langsung dilanda kantuk, ya? Tapi begitu nggak pegang textbook kok biasa aja gitu ya. Nah, kemudian kehidupan di kampus itu juga membawa banyak hal, termasuk mulai muncul masalah personal. Masalah personal ini kenapa? Karena kita sudah loncat dari masa remaja menuju ke dewasa muda. Ketika kita masuk ke masa dewasa muda, di situ kita masih berada dalam tahap peralihan di mana kita udah pengen jadi orang dewasa, tapi sama orang tua kita tuh masih dianggap anak-anak. Kenapa? Karena kita masih tergantung secara finansial, tergantung secara sosial juga sama orang tua kita. Jadi mau dibilang dewasa banget juga enggak, karena masih minta duit. Mau pacaran pun juga masih minta duit bapaknya kan, bukan duitnya sendiri. Bener apa bener banget, ya kan? Oke, nah yang ngangguk-ngangguk itu pasti udah ada pacarnya semua ya. Nah, yang berikutnya adalah di kehidupan di kampus juga itu friendship and relationship is starting, ya. Jadi teman-teman yang membuat, benar sekali tadi kalau ada yang bilang bahwa saya masuk kampus itu membangun relasi, betul sekali itu, karena relasi yang akan kita dapatkan nanti sesudah kita keluar dari dunia kampus adalah teman-teman yang kita dapatkan di perkuliahan. Maka kalau Anda tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kan mahasiswa katanya ada kupu-kupu, kunang-kunang, kura-kura, apalagi kutu-kutu, ya. Kuliah tidur, kuliah turu gitu ya. Tidur aja kerjanya gitu ya. Terus apalagi tuh kunang-kunang, kuliah nangkring. Kalau kupu-kupu kuliah pulang. Terus apalagi kura-kura kuliah rapat. Nah, ada juga tuh mahasiswa kerjanya rapat mulu gitu ya. Kalau dicariin sama ibunya, kamu di mana? Oh, lagi rapat. Kamu di mana lagi rapat? Lagi rapat. Lah, kamu kuliahnya kapan? Rapat mulu ya. Itu berarti mahasiswa tipe kura-kura ya. Nah, friendship and relationship is starting di kampus. Jadi bina relasi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma sama anak hukum, sama anak teknik iya, sama anak psikologi iya, pokoknya sama semuanya harus bergaul. Kenapa itu penting? Karena kita nanti akan menuai hasilnya ketika sampai di dunia profesional. Percaya aja sama saya. Nah, kemudian relationship ya. Ini hasil survei kecil-kecilan tapi tidak valid, belum tentu valid ini ya. Ini hasil survei kecil-kecilan. Orang yang membangun relationship ya dengan pacar gitu ya, atau misalnya orang yang memang dia sukai ketika zaman kuliah, kemudian dibina sampai ke masa ketika dia profesional, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding yang nanti cari jodoh setelah kerja atau ketemu pacar sesudah kerja. Kenapa? Ya, ini bocoran ya. Kenapa? Karena begitu masuk kerja, standarnya naik, apalagi kalau gajinya udah tinggi, apalagi kalau perempuan ya, udah gajinya tinggi, jabatannya tinggi, kemudian udah bisa beli rumah sendiri, bisa mau punya mobil sendiri, takutlah cowok-cowok untuk ngelamar ya. Jadi saran saya, silakan membina hubungan dengan baik mulai dari kampus ya. Kemudian yang keempat, ada keinginan untuk mandiri ya. Udah pengen tuh, aduh pengen ngerasain kerja cari duit tuh gimana sih. Nah, tapi di sini kadang-kadang sering jadi masalah juga ketika udah mulai kerja pada saat kuliah. Apalagi kalau udah keasikan pegang duit sendiri. Akhirnya kelupaan sama kuliahnya, keteteran dan lain-lain. Itu juga mesti hati-hati di situ. Nah, yang berikutnya itu adalah peer pressure. Peer pressure itu adalah pressure dari lingkungan, dari teman-teman sekitar. Yang kadang-kadang kalau kita salah jalan, salah langkah, salah pergaulan, di situ titiknya nanti kita akan ketemu tempat yang nggak benar atau tempat yang benar banget gitu ya. Nah, apalagi kalau kita jauh dari orang tua, ngekos dan lain-lain. Peer pressure is very, very hard to handle.
Saya juga pernah berada dalam sebuah tempat kos yang isinya perempuan semua yang ya di dalamnya juga ada yang baik, ada yang nggak baik-baik juga gitu ya. Dan itu juga menjadi sebuah tantangan buat kita karena kita dipercaya oleh orang tua sekolah jauh, dikasih duit setiap bulan, kemudian harus memastikan kita lulus on time dengan segala pressure yang kita alami. Itu juga menjadi satu tantangan ketika kita ada di kampus. Dan yang berikutnya adalah eksistensi diri. Pengen eksis juga, pengen buktikan sama dunia bahwa saya ini udah mahasiswa, udah punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Itu juga menjadi satu hal yang menjadi ciri khas kehidupan di dunia kampus. Oke. And then ketika lulus, ini yang saya temukan ya, ini juga adalah hasil ngobrol-ngobrol saya dengan para calon karyawan yang saya wawancara ketika saya masih jadi HRD manager waktu itu. Nah, jadi apa yang dipikirkan oleh fresh graduate pada umumnya? Yang pertama adalah gelarku adalah kebanggaanku. Kalau saya udah dapat gelarnya, udah puaslah saya gitu. Tapi dia akan tertampar wajahnya ketika masuk dunia kerja terus nggak bisa apa-apa. Gitu, problemnya di situ. Dan biasanya sama manajernya kalau ada anak buahnya yang kayak gitu, fresh graduate, ngomong di depan umum nggak bisa, punya diminta untuk berhubungan dengan bagian lain takut-takut, ragu-ragu, dikasih satu hal baru, tantangan baru nggak bisa terima. Kata bosnya gini, terus gelar lo buat apa? Lo ngapain aja sih di kampus? Itu biasanya digituin. Nah, kemudian hal kedua yang biasanya dipikirkan oleh para fresh graduate pada umumnya adalah hasil pendidikan di kampus bisa membuat saya siap bekerja. The reality is not. Tidak seperti itu. Saya pernah ketemu lulusan top 5 university, IP-nya 3,8 menuju 3,9 lah ya. Diterima karena CV-nya sangat oke dari sisi akademik. Duduk 3 hari di jabatannya, di posisinya, dia mengundurkan diri. Dia resign. Tahu apa dia bilang? Dia bilang ke saya sebagai HRD, karena HRD harus melakukan sebuah proses yang namanya exit interview ketika seseorang mengundurkan diri. Jadi saya tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu resign? Dia bilang, Bu, saya nggak suka ditanya-tanya sama atasan saya. Terus, maunya gimana? Ya maunya saya kalau dikasih kerjaan, saya kerjain aja, nggak usah tanya-tanya. Oh, halo, ya. Menurut Anda kira-kira ya? Oke, itu yang kedua ya. Nah, jadi tidak semua hal yang kita bawa dari kampus itu akan membuat kita siap bekerja. Saya banyak sekali ketemu orang-orang yang merasa bahwa dengan IPK-nya yang tinggi dia sudah sanggup menguasai dunia. Ya. Yang ketiga adalah di luar sana banyak kesempatan. Saya tinggal mencoba peruntungan. Nah, 1 bulan pertama masih pede. Kirim CV nggak diterima, masih pede. 2 bulan, ibunya udah mulai nyap-nyap. Gimana? Udah keterima belum, Mas? Mbak, gimana lamarannya? Udah ada panggilan interview belum? Belum, Mah. Begini, begitu. Ya, gimana sih? Kamu kan lulusan ini, itu. Nah, ternyata kenyataan sepahit itu, pemirsa ya. Jadi, apalagi kalau Anda harus ngantri di job fair, ya. Job fair itu biasanya tidak kurang dari 5.000, 8.000 orang ngantri untuk sebuah jabatan gitu ya. Anda bisa bayangkan duduk berdiri di situ berjubel bersama ribuan orang yang sedang mencari kerja. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah merasakan hal seperti itu. Mudah-mudahan Anda mulus-mulus aja jalannya semuanya, saya doain. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang menjadi harapan dan ekspektasi? Ya, harapan dan ekspektasi dari semua orang yang tadi teman-teman udah masukkan juga dalam pertanyaan yang saya ajukan di Menti tadi adalah, sebagian kan ada di sini ya, impian dan ekspektasi lulusan baru itu adalah satu karir yang hebat. Jadi pengennya itu masuk ke perusahaan yang memang jadi incarannya karena dia tahu perusahaan sana bagus, gajinya gede. Yang pertama. Yang kedua, atau bangun bisnis. Jadi masuk kuliah itu hanya menggugurkan kewajiban sama orang tua supaya saya dapat gelar, habis dapat gelar saya mau kejar bisnis. Ada yang begitu. Melanjutkan sekolah, mendapatkan gaji besar, masa depan cerah, and lifetime achievement. Bisa punya achievement hidup di dalam kehidupan itu menjadi mendapatkan sesuatu yang besar. Mungkin Anda punya idola, idolanya siapa, kemudian pengen seperti idolanya itu. Pengen punya karir yang keren, punya penghasilan yang oke, punya mobil yang banyak, dan seterusnya. Ya, ini semua impian dan harapan. Tapi kenyataannya realitas tidak seperti itu. Ya, yang terjadi adalah kita siap kerja, tapi orang lain juga siap kerja dan ada orang lain yang lebih siap kerja daripada kita.
Dan ketika kita ngantri di ruang interview, menunggu panggilan untuk interview, kita lirik kiri, lirik kanan, kita lihat ada lulusan dari sini, lulusan dari situ. Nah, kemudian yang berikutnya, yang sering bikin gagal adalah fixed mindset. Fixed mindset itu adalah dia bilang begini, aduh saya lulusan hukum, nggak ngerti saya masalah itu, nggak tahu saya untuk urusan itu, kayaknya nggak cocok deh saya. Misalnya gitu ya. Atau dia bilang lagi, ini kayaknya bukan area saya nggak cocok, atau saya tidak bisa melebarkan sayap saya ke area yang lain. Jadi yang diharapkan adalah kepada para teman-teman sekalian yang masih muda-muda ini adalah punya yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Growth mindset itu silahkan nanti di browsing ya. Growth mindset itu adalah sebuah pola pikir di mana kita itu tahu bahwa kita itu masih bisa melakukan apapun asal kita mau. Kata kuncinya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang sering gagal juga itu adalah kalau fokusnya ke duit, nggak fokusnya ke proses belajar dan bertumbuh. Saya sejak awal ketika memulai karir saya di sebuah multinational company, national company pertama di Jakarta, kemudian saya loncat ke multinational company. Pekerjaan pertama saya itu di PT Tempo Intimedia, penerbit majalah dan koran Tempo. Saya masuk tahun 2000 ya. Saya masuk tahun 2000, ketika itu majalah dan koran Tempo baru selesai di Bredel. Dan di situ saya pertama kali merasakan yang namanya dunia kerja, dapat bos yang kejam, masuk dengan politik, dengan office politik yang cukup kental, dan banyak sekali tantangan yang saya hadapi di sana. Nah, dari situ saya kemudian belajar satu hal dari atasan saya, karena dia bilang begini, kalau kamu mau mencari duit, yang kamu dapat tuh duit doang. Itu kata bos saya. Tapi kalau kamu mau mencari proses belajar dan bertumbuh, maka kamu akan dapat dua hal. Dapat ilmunya dan dapat duitnya. Itu yang akan membedakan orang yang ngejar duit dengan yang ngejarnya proses bertumbuh dan berkembang. Karena ketika saya menjalani karir saya dengan prinsip seperti itu, akhirnya duit itu datang dengan sendirinya. Bukannya duit itu dikejar lagi, tapi kita dikejar oleh pekerjaan dan dikejar oleh duit. Jadi sekitar 7 tahun atau 8 tahun terakhir dari karir profesional saya udah nggak melamar pekerjaan. Saya melihat sendiri perkembangan karirnya dalam 4 tahun, dari posisi junior dia menjadi associate director dalam 4 tahun saja. Starting karir dari umur 24, 28 sudah jadi associate director. Kenapa? Because he is competent. Dan saya belajar banget dari dia, dari caranya. Saya orangnya memang tipenya observer, jadi saya sering memperhatikan, sering ngajak ngobrol, terus nyuri ilmu. Kenapa sih dia seperti itu? Saya lihat dari hal yang paling utama dari dia adalah communication skill-nya is very good. Ngomong sama atasan bagus, sama yang seumuran bagus, sama yang di bawah juga oke. Ngomong sama kliennya juga bagus. Sangat sopan, sangat humble, belajar terus-menerus, cari ilmu terus. Orangnya juga tidak sombong, orangnya bagi ilmunya juga nggak pelit. Kemudian ketika dia menghadapi tantangan, nggak gampang stres, nggak mudah panik. Saya bilang, ini anak muda ini hebat banget ya. Dan dia, terakhir saya ketemu sama dia, itu dia sudah menjadi regional director di sebuah multinational company, dan dia memegang bukan cuma Indonesia, tapi beberapa negara di Asia Pasifik. Dan itu inline dengan apa yang akan saya jelaskan di poin yang ketiga. Jadi attitude itu 99% menentukan keberhasilan dan kemampuan mencapai jenjang karir dan prestasi yang tinggi. Bukan technical aspek, tapi attitude. Bagaimana Anda nggak mudah baper kalau dikasih feedback, bagaimana Anda begitu dilempar ke unit lain yang susah, bukannya mengeluh tapi mencari solusi, bagaimana ketika Anda berhadapan dengan kondisi tim yang tidak solid, dibutuhkan kemampuan untuk bisa menyampaikan ide. Bukan cuma sekedar punya ide, terus disimpan ide brilian itu, cuman jadi ide kalau dia nggak pernah diomongin. Tapi bagaimana Anda bisa mewujudkannya, itu yang akan membedakan Anda dengan orang lain. Berarti di situ perlu kemampuan untuk selling ideas dan bisa impact dan influence orang lain melalui proses komunikasi yang impactful. Dan yang berikutnya adalah, percuma Anda pintar, percuma Anda kompeten, kalau nggak disukai sama orang lain. Jadi saya banyak ketemu manajer-manajer seperti itu. Driving targetnya bagus, capek targetnya kenceng, tapi anak buahnya mules semua. Kenapa anak buahnya mules? Digiles, ditindas, dibully, dikata-katain, pokoknya macam-macam lah caranya. Jadi yang berikutnya saya dapatkan adalah interpersonal skill itu akan membantu kita untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain, acceptance,
dari orang lain, dari lingkungan, dari sekitar kita. Apakah Anda pengen punya jabatan tinggi tapi yang temenin makan siang nggak ada, makan siang sendirian nggak ada temennya? Gitu. Ya. Nah, jadi saya sering tuh ketika saya jadi GM dulu di Trans Studio, saya punya beberapa manajer ya. Kemudian dari mereka juga kan nggak semuanya kompeten ya, nggak semuanya oke. Dalam proses saya mengcoaching dan mentoring mereka, saya bilang begini. Kan di Trans Studio waktu itu ada kantin karyawan, yang karyawan semua ngumpul jam makan siang di kantin tersebut. Saya bilang sama manajer saya, kalau kamu mau tahu how well you are di accept sama tim, coba kamu datang ketika mereka lagi ngumpul makan siang. Kalau kamu datang pas mereka lagi ngumpul makan siang, terus tiba-tiba semua, Pak, maaf ya Pak, saya ada ini, ada itu. Ya tunggu ya Pak, saya kesini dulu gitu. Terus kaburlah mereka satu-satu, ada tinggal sendirian, berarti something wrong with you. Ada yang salah dengan Anda. Nah, itu dari mana dapatnya? Itu nggak didapat dari hanya sekedar belajar saja di bangku kuliah dari sisi knowledge-nya. Nah, jadi apa yang bisa membuat seorang fresh graduate itu menjadi berbeda dibandingkan yang lain? Yang satu adalah pernah pegang leadership position di organisasi kampus. Itu pasti akan diperhitungkan. Asal jangan jadi pemimpin demo ya. Kalau angkatan saya dulu, angkatan 98 itu angkatan demonstran yang menurunkan Orde Baru waktu itu ya. Jadi dicek-cek juga saya waktu di interview ditanyain, kamu ikut aksi di mana aja? Untungnya saya nggak pernah ikut aksi waktu itu karena lagi kerja skripsi. Kemudian yang kedua adalah IPK. IPK tetap dilihat juga karena itu juga menentukan how well kedalaman dari sisi knowledge Anda. Yang ketiga adalah keterlibatan di ekstrakurikuler activities, aktif apa enggak, itu ngaruh juga. Dan yang terakhir, apakah pernah terlibat sebagai kerja relawan, itu sangat matters juga. Jadi teman-teman kalau di kampus mendapatkan kesempatan untuk ikut kerja relawan, diambil itu. Karena itu juga nanti akan menjadi sebuah proses yang sangat membantu kita ketika kita mencari pekerjaan di dunia profesional. Dan ini semua juga ditanyain kalau Anda cari beasiswa. Akan dilihat apakah Anda pernah memimpin organisasi tertentu, itu dapat skor juga lumayan ya. Kemudian apakah Anda pernah melakukan voluntary job, itu juga menjadi satu hal yang penting. Kenapa saya sangat tertarik dengan anak muda yang ikut voluntary job kalau saya lagi wawancara? Kenapa? Karena voluntary job itu kan nggak dibayar ya. Kemudian dia harus mengorbankan waktunya, mengorbankan kuliahnya, bahkan mengorbankan kepentingan pribadinya, mengorbankan jam pacarannya ya untuk terlibat dengan kerja relawan. Dan itu pasti anak muda ini pasti punya sesuatu. Dan ketika saya interview, saya tuh biasanya sambil melihat matanya si anak ini yang lagi ngomong sama saya. Kalau matanya berbinar-binar ketika dia menceritakan tentang apa yang dialami di organisasi, berbinar-binar matanya menceritakan apa yang dia lakukan ketika terlibat dalam kerja relawan, dalam hati saya, anak ini punya sesuatu yang akan bisa menjadi modal dan bekal dia untuk jadi pemimpin di masa depan. Dan itu biasanya terbukti seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya buat teman-teman adalah apa yang harus saya lakukan dari sekarang. Yang pertama adalah siapkan 3 hal ini. Ini gampang aja, SKA, Skill, Knowledge, Attitude. Knowledge sudah gampang, dapat dari ilmu yang didapat di kampus. Tapi jangan cuma cari ilmu itu aja. Misalnya Anda anak hukum, cuma tahu hukum aja. Nggak tahu teknologi, nggak ngerti masalah keuangan, nggak tahu marketing digital, nggak tahu personal branding, belajar aja. Nggak ada ruginya orang belajar. Jadi cari ilmunya sebanyak-banyak. Kemudian yang kedua, kumpulkan keterampilan. Keterampilan pertama yang jadi modal dasar, baik Anda mau kerja ataupun mau cari beasiswa di luar negeri adalah very fluent in English. Itu penting. Bahasa Inggris, kemudian keterampilan komunikasi, ya, kemudian keterampilan negosiasi, keterampilan, kalau komputer dan lain-lain standar lah ya. Kemudian keterampilan untuk hubungan interpersonal relationship, itu semua keterampilan. Problem solving, keterampilan juga. Dapatnya di mana? Kalau Anda berorganisasi. Yang berikutnya adalah attitude. Attitude ini emotional quotient atau kecerdasan emosi. Jadilah seorang lulusan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, or whatever lulusan Anda, menjadi seorang lulusan yang punya sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif yang paling matters itu adalah, ini saya udah habis waktunya ya? Belum, Bu.
3 menit. Oh, belum? 3 3 menit? Ya, Yeah. Oke. Yang paling matters dari sisi attitude itu adalah pengelolaan emosi. Nggak gampang baper kalau dikasih feedback, ya. Nggak gampang ciut kalau dikasih tantangan, ya. Nggak gampang mundur kalau dikasih sebuah hal baru, dan siap untuk belajar. Itu yang saya paling sering ngomong sama anak muda. Jadi siapkan semua itu. Jadi sebenarnya Anda itu lulus dari kampus itu bukan harusnya siap kerja, tapi harus siap di training. Jadi keluar dari kampus itu kosongin gelas, jangan belagu sama gelarnya. Nggak ada gunanya kalau Anda tidak punya skill, knowledge, sama attitude itu. Attitude itu termasuk juga sopan santun, karena katanya, ya, ini saya mendapatkan banyak sekali masukan dari para pemimpin-pemimpin bisnis atau pemimpin perusahaan yang saya coaching. Mereka bilang begini, salah satu kelemahan dari generasi milenial itu adalah mereka sudah mulai kurang dari sisi sopan santun dan etika. Sama atasan nggak negor kalau ketemu di lift gitu, cuek aja main handphone gitu, ya, atau tidak punya tata krama dan seterusnya, ya. Itu yang harus dipersiapkan. Yang berikutnya adalah merencanakan karir sejak awal. Jadi jangan tunggu pegang ijazah baru rencanain karirnya, enggak. Dari sekarang browsing, cari. Kalau perlu ketemu psikolog, ketemu karir coach, cari mereka, kemudian eksplorasi diri Anda, saya kira-kira strength weakness-nya di mana sehingga opportunity saya untuk bisa mencari karir itu di mana. Karena nggak semua orang lulus dari fakultas hukum jadi lawyer. Ada juga orang lulus dari fakultas hukum sukses menjadi general manager HRD, GM HRD. Ada, saya ketemu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kualitas diri sejak dari kampus. Membangun kualitas diri sejak dari kampus itu nggak bisa didapatkan kalau Anda kupu-kupu. Kuliah pulang, nggak bergaul, nggak ketemu orang, nggak menghadapi tantangan, nggak menghadapi challenge. Salah satu tantangan orang untuk berorganisasi itu adalah time management. Itu yang saya paling rasakan dulu. Time managementnya gimana? Harus ngatur waktu antara kuliah sama organisasi. Dan disitulah Anda akan dituntut untuk mampu membalanskan antara kemampuan untuk mengejar IPK dengan kemampuan untuk membagi waktu berorganisasi. Dan kalau itu sudah ditempa dari zaman kampus, begitu masuk di dunia kerja, Anda sudah terbiasa menjadi orang yang siap menentukan prioritas. Karena time management itu adalah masalah prioritas. Kapan saya harus belajar, saya belajar. Kapan saya harus organisasi, saya organisasi. Kapan saya mesti perhatiin pacar saya, itu juga penting. Jangan sampai dilupakan. Kapan saya harus nongkrong-nongkrong juga sama teman-teman saya, jangan sampai saya ketinggalan gosip. Saya juga harus bergaul dengan teman-teman saya, asal saya jangan salah jalan. Udah itu aja. Bagaimana teman-teman mampu mengatur time management. Itu yang pertama dari mengikuti organisasi di kampus. Jadi harus balance. Dan saya ketika sudah melakukan itu semua di kampus saya begitu, di kerjaan juga begitu. Ketika saya jadi ibu rumah tangga, saya juga mampu mengelola diri saya dengan sangat baik. Punya anak 4, punya karir yang cemerlang, punya keluarga yang baik-baik saja, alhamdulillah sampai dengan sekarang, punya pencapaian secara finansial, secara personal, secara spiritual, semuanya bisa saya tata dengan rapi karena saya punya satu kata kunci. Saya desain hidup saya dengan baik. Ya, jadi kalau kita hidup itu hanya mengalir begitu aja, jadi kalau ada yang punya moto adalah mengalir bersama air, maka pikirkanlah yang mengalir bersama air di sungai itu adalah apa, teman-teman? Kalau bukan kayu yang mengapung, ya itulah yang mengapung-mengapung itulah di sungai. Masa mau samain dirinya sama sungai? Ya. Nah, jangan mau, jadilah ikan salmon. Ikan salmon itu dia berenang melawan arus. Dia tidak berenang mengikuti arus. Ikan salmon itu berenang melawan arus. Dan dia menjadi ikan yang paling mahal di dunia. Dan apa yang Anda harus lakukan adalah membangun kualitas diri sejak dari kampus. Dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan kalau kita berorganisasi. Tapi ingat, jangan lupa Anda ini sedang menjadi bahan investasi orang tua. Dan orang tua itu akan menagih hasilnya kalau Anda lulus. Jangan sampai investasi orang tua Anda itu Anda habiskan cuma di ruangan UKM aja. Nggak pergi ke kampus, nggak pergi kuliah. Ya, karena orang tua Anda spending their money, spending their time untuk mencarikan uang untuk Anda untuk kuliah, kemudian Anda tidak membalasnya, karena kalau investasi itu kan harus dibayar ulang ya. Investasi itu dibayar ulang ke orang tua dalam bentuk apa? Lulus on time. Gitu. Ya. Oke, teman
teman-teman, itu dari saya ya, skill, knowledge, dan attitude itu menjadi satu hal yang sangat penting buat kita ya, dan menurut saya ini bisa menjadi hal yang teman-teman mesti persiapkan mulai dari sekarang, bukan cuma nanti nunggu di ujung-ujung dari mau lulus baru mikir ya habis ini gue mau kemana ya gitu. Jangan, pikirkanlah itu dari sekarang, apalagi kalau masih tahun kedua, tahun ketiga, masih banyak sekali hal yang bisa kita eksplorasi sesudah ini. Oke, teman-teman, itu sekilas dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Ya, silakan, Mas moderator. Iya, lah baik itu. Baik, itu adalah pemaparan dari Ibu Fauzia ya, tentang investasi yang kita lakukan. Nah, mungkin sebelum juga menyambi teman-teman menyiapkan pertanyaannya, mungkin ada sesi foto dulu ya, dokumentasi dari panitia. Bagaimana, panitia? Ya, jadi nanti setelah sesi foto ini, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan cara raise hand. Mungkin caranya jadi ada di Zoom ini. Oke, baik. Untuk fotonya mungkin panitia bisa. Oke. Ya, untuk bisa siap-siap teman-teman yang lainnya. Ya baik, teman-teman diharapkan menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Yang belum menyalakan kameranya diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Kita mau sesi foto. Udah, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin bisa ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Udah sesi dokumentasi ya sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Mungkin kalau nggak bisa resen bisa ditulis saja ya di kolom chat. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Oh, mungkin sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu ya untuk Ibu Fauzia. Ada yang ingin saya tanyakan. Ini Bu, mengenai kan tadi Bu Fauzia sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan ketika kita berkuliah nanti ya, seperti ikuti organisasi dan segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kan di kuliah itu kita juga dikejar oleh waktu kan, karena waktu itu salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol, itu terus berjalan begitu saja. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam mungkin 3-4 tahun kita berkuliah kan pasti selama kita mengikuti organisasi dari kita maba hingga kita mau lulus itu ada jenjang-jenjangnya sendiri secara natural ya bisa dibilang. Seperti tahun pertama menjadi staff, tahun kedua menjadi mungkin menjadi manajer ya, dan tahun ketiga mungkin sebagai ketua bidang apa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bu solusi yang bisa kita lakukan ketika kita tuh udah telat, misalkan kita baru tahun kedua, tapi kita ternyata baru di staff, itu gimana Bu? Mungkin solusinya biar kita bisa mencapai yang tadi sudah tadi salah satunya menjadi leader di suatu organisasi seperti itu, Bu. Mohon hostnya di unmute. Oke, sudah di unmute tadi. Oke. Nah, jadi kalau gimana pertanyaan tadi Mas Mikael adalah gimana kalau telat nih baru mau join organisasi sekarang. Nah, jadi sebenarnya gini, nggak usah ngejar jabatannya kalau menurut saya ya. Walaupun tadi dibilang bahwa hasil survei menyebutkan bahwa kalau kita sampai di posisi leadership di sebuah organisasi itu matters banget gitu ya. Itu akan menjadi satu very strong point ya. Nah, tapi kalau misalnya memang udah terlambat, ya udah realistis aja. Berarti saya hanya bisa terlibat misalnya let's say di organisasi sampai dengan level apa misalnya. Nah, tapi kalau kita bisa mengupayakan, kita pernah bisa pegang satu event misalnya. Atau kita pernah pegang satu acara
atau siapalah di antara teman-teman di sini yang menjadi ketua dari acara ini gitu. Itu kan sebenarnya juga udah satu prestasi sebenarnya, karena memimpin sebuah acara di organisasi kemahasiswaan itu kan nggak mudah. Nyari duitnya susah, nyari izinnya susah, ngumpulin pesertanya susah. Nah, itu biasanya menjadi bahan juga yang akan ditanyakan oleh HRD. Ya, misalnya gini, oke, kamu ngapain aja selama di kampus? Saya gitu pertanyaannya ya. Oh, saya di organisasi. Di organisasi pegang jabatan apa? Oh, saya cuma jadi bagian dari seksi ini gitu. Apa aja yang kamu lakukan di sana? Oh, saya pernah pegang sebuah event. Oke, coba diceritain ke kita dulu. Apa eventnya kayak apa? Challenge-nya seperti apa? Itu pola bertanya begitu, itu pola bertanya yang biasanya dilakukan oleh HRD untuk fresh graduate. Karena Anda kan belum pernah punya pengalaman kerja. Maka akan jauh lebih baik lagi kalau di semester terakhir itu udah mulai cari-cari kerja magang. Jadi internship itu sangat-sangat bantu untuk dorong kita untuk bisa mendapatkan chances lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Nah, tapi lagi-lagi memang tantangannya adalah di time management. Nah, di time management itu kata kuncinya cuma satu, kejam sama diri sendiri. Kejam sama diri sendiri itu misalnya gini, ke kampus harus dikejar, ikut organisasi dikejar. Berarti kita mesti ngapain malamnya? Belajar kan, begadang sampai tengah malam, mau nggak mau. Gitu, karena kan udah jelas, big why-nya apa? Big why-nya adalah saya mau stand up among the crowd. Saya harus kelihatan berbeda daripada orang lain. Ini karena online aja nih saya nggak kelihatan ya. Tinggi saya itu cuma 147 cm by the way. Suara saya ini kedengaran kencang, kedengarannya kayak badan saya tinggi besar ya. Mbak Ilsa udah langsung, tinggi saya itu 147 cm. Saya kalau berdiri ngajar itu pakai high heels 12 cm supaya saya nggak pendek-pendek banget ya. Saya walaupun tingginya cuma seperti itu ya, sekecil itu, ya, tapi ada sesuatu yang lebih beyond that gitu, yang bisa dijual, bisa jadi nilai jual. Ya seperti ini, mungkin teman-teman lihat kemampuan komunikasi saya oke, kemampuan saya meyakinkan orang lain itu oke, dan ini dapatnya dari mana? Dapatnya mulai dari kampus. Gitu. Jadi saya dulu punya satu geng ya, Mas Mikael ya, saya punya satu geng, isinya tuh anak pinter semua. Teman-teman saya itu IP-nya 3,5 ke atas. Saya doang yang di bawah 3 IP-nya. Tapi yang posisinya sampai di level direksi itu saya. Nah, bedanya di mana? Bedanya memang di situ, di kemampuan untuk mengelola diri ketika harus mengejar kuliah dan mengejar organisasi. Tapi di bawah 3 itu juga nggak malu-maluin kan? Saya nggak pernah dapat nilai jelek, Yang jelas nilai saya memuaskan dan buat saya itu udah cukup. Nah, lain dengan teman-teman yang memang ngejar IP tinggi karena mau dapat misalnya beasiswa, ya. Tapi beasiswa itu juga pasti akan menuntut kita untuk punya kemampuan yang lain dari sisi organisasi. Itu pasti juga akan ditanyakan dan akan jadi strong point, ya. Nah, jadi apa yang jadi pertanyaan Mas Mikael tadi adalah tergantung dari apa yang menjadi tujuan akhirnya kita. Yang jelas udah pernah terlibat di dalam sebuah kegiatan yang akhirnya membuat kita punya sesuatu untuk kita ceritakan. Begitu ya, Mas Mikael? Baik, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan. Lagi bertanya, Bu. Dalam memilih organisasi atau UKM, apakah sebaiknya memilih organisasi yang kita sukai atau kita gemari, atau kita lebih baik kita memilih organisasi atau UKM yang cocok atau bagus untuk melamar pekerjaan di masa depan kita? Ya, lebih baik sebenarnya kalau saya sih sarannya memilih yang disukai supaya nggak ada beban, supaya nggak ada keterpaksaan. Karena kalau kita senang biasanya hati kita ringan, ya benar ya. Nah jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kan ada orang yang tertarik sama Mapala. Ada teman saya tuh anak Mapala setiap hari nongkrong di kalau di Brawijaya apa namanya? Sama Mapala juga. Mapala juga kayaknya Bu. Sama. Ya, Mapala itu kan diejek-ejekin. Mapala itu kepanjangan dari mahasiswa paling lama. Nah, jadi sama teman saya ini mau dibuktiin, walaupun saya anak Mapala, tapi sekolah saya selesai, walaupun sering juga akhirnya naik gunung dan lain-lain. Jadi memang banyak tertinggal, tapi dia ketinggalannya itu dia kejar lewat semester pendek. Dan 2 orang teman saya cewek yang anak Mapala yang udah pernah naik Mount Everest itu, hari ini satu menjadi HRD di KPK, dan yang satunya lagi menjadi guru untuk anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah Montessori internasional di Jakarta. Jadi nggak ada kok yang bilang bahwa kalau kita aktif seperti itu, kemudian IP-nya biasa-biasa aja, kemudian tidak bisa dapat sesuatu achievement yang lebih di luar sana, enggak juga gitu.
Ya, jadi pilih organisasi yang you are passionate about supaya ketika ngerjainnya senang, tapi ingat kalau kesenangannya itu jangan kesenangan yang secara berlebihan sampai akhirnya lupa sama kuliahnya, itu yang jangan ya. Jadi proporsional aja, atur waktunya dengan baik. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Mikael, silakan Mas Mikael aja yang pilihin. Atau mau ngobrol langsung ke saya boleh Mas, boleh dibukain biar kedengeran suaranya juga boleh. Oh, gimana? Ini untuk ini dari Maheswari Tri, mungkin dari hostnya bisa Ya, dibukakan. Maheswari benar nih, Mbak Maheswari, silakan. Mbak Maheswari, silakan. Di unmute biar bisa kedengaran suaranya. Mana Ya. Mbak Maheswari? Maksudnya. Silakan, monggo. Ini mungkin ya untuk pertanyaannya Bu. Saya ingin tanya nih. Selamat siang Ibu Fauzia. Ya, panggil Bu Oci aja, Bu Oci. Bu Oci, saya ingin bertanya, hal apa saja yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang sudah lulus tapi selama masa kuliahnya tidak ada pengalaman apa-apa dalam hal organisasi agar dapat setara dengan mahasiswa lain yang mempunyai pengalaman berorganisasi? Terima kasih. Ini udah lulus nih ya, udah lulus. Belum Bu, cuma belum. Tapi menuju nggak, maksud saya kalau udah lulus tapi belum punya pengalaman apa-apa. Oke. Oh iya maksud saya gitu. Nggak pernah punya pengalaman organisasi apa-apa. Jadi yang bisa saya sarankan adalah be very good dalam hal interview. Jadi ketika di interview Anda harus canggih banget ngomongnya. Canggih banget itu dalam hal Anda mampu meyakinkan si interviewer bahwa walaupun Anda tidak punya pengalaman organisasi, Anda punya sesuatu yang lebih. Dari mana Anda nunjukinnya? Dari attitude. Attitude-nya misalnya seperti apa? Anda bisa bilang begini, bahwa saya orangnya siap belajar, Bu. Jangan bilang siap kerja keras ya. Siap kerja keras itu nggak zaman now. Zaman now itu bukan zamannya hard work. Zaman sekarang itu zamannya smart work. Jadi bilang, saya siap belajar, saya siap untuk saya siap untuk mencoba hal baru, dan saya orangnya adaptif, Bu. Saya siap untuk beradaptasi. Paling itu yang Anda bisa lakukan adalah meyakinkan di sesi interview. Nah, tapi kalau ternyata Anda masih punya banyak waktu sesudah lulus, misalnya 1 bulan, 2 bulan, belum dapat panggilan, misalnya gitu ya, coba ikut voluntary job. Ikut voluntary job misalnya, ikut di WWF misalnya, atau ikut di mana lah yang ada pekerjaan-pekerjaan yang organisasi nirlaba yang tidak, mungkin bayarannya tidak tinggi gitu ya. Coba Anda cari pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dulu sambil menunggu jadwal interview. Karena dari situ juga Anda bisa dapat nilai lebih dari situ. Atau sesudah lulus misalnya mencoba untuk magang di tempat-tempat yang mungkin menyediakan internship, walaupun bayarannya kecil, terima aja dulu. Ya, karena kan teman-teman nggak punya pengalaman organisasi, tapi maka carilah internship. Nah, kalau saya itu dulu itu waktu kuliah semester terakhir itu cari pekerjaan, ya pekerjaan yang saya cari itu adalah pekerjaan yang jauh sekali dengan sebenarnya yang saya kejar. Nah, jadi saya pernah kerja di sebuah daycare dan pernah juga menjadi guru les untuk anak-anak sekolah. Tapi itu juga sudah menjadi satu nilai tambah karena udah pernah berusaha untuk mencari uang sendiri di masa kuliah. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa misalnya dapat kesempatan untuk mendatangi sebuah organisasi atau perusahaan, kemudian siap aja jadi internship aja. Internship itu kan biasanya disuruh-suruh ya, suruh ngetik ini, suruh ngetik itu, terima aja dulu. Karena semuanya akan ditempuh mulai dari situ, ya. Kalau misalnya ayah Anda punya perusahaan misalnya, atau om Anda punya perusahaan, minta aja dulu kerja di situ 1 bulan, 2 bulan. Yang penting CV-nya nggak kosong-kosong amat, ya. Karena kalau CV kosong-kosong banget itu biasanya kita jadi HRD tuh gini, ini Anda ngapain aja sih sama di kampus? Aduh, ini anak ini bisa nggak ya gitu. Nah, jadi Anda harus bisa sangat meyakinkan di sesi interview kalau nggak punya pengalaman apa-apa, ya. Oke, lanjut, Mas. Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir juga ya Bu. Untuk dari Mbak Yohana ini, untuk dalam mempresentasikan diri diperlukan kepercayaan diri dan menunjukkan kemampuan pada saat interview dengan Human Resources Development, tapi apakah jika berlebihan jika dapat dikatakan over value? Ya, oke. Nah, jadi gini, jadi kalau mau tahu kuncinya ya, orang HRD itu nggak bisa dibohongin pada saat interview. Jadi kalau Anda bluffing ketahuan, karena kami bisa melakukan proses cek dan recheck. Ya. Jadi HRD itu sangat terlatih dengan sebuah teknik yang namanya behavior based interview.
behavior based interview itu kalau HRD-nya terlatih menggunakan itu, Anda nggak bisa bohong. Kenapa Anda nggak bisa bohong? Karena pertanyaan kami itu akan loncat-loncat membuat Anda bingung kalau Anda jawabannya bohong. Jadi bagaimana caranya? Ya, Anda bicara saja apa adanya, tapi jangan terlalu apa namanya ya? Istilahnya itu cara ngomongnya itu harus diplomatis, ya. Cara ngomongnya harus diplomatis. Misalnya gini, kok kamu nggak pernah ini ya, nggak pernah ada aktivitas apapun selama kuliah? Nah, jangan bilang begini, aduh Bu, saya nggak suka Bu, atau itu mah jawaban sangat polos gitu ya. Atau bilangnya, saya ini Bu, memang tidak punya keinginan untuk ikut organisasi. Nah, itu terlalu polos, ya, itu terlalu polos. Nah, jawabannya itu mesti dipoles dikit. Jawabannya dipoles dikit dengan gini, saya punya target besar untuk membuktikan ke orang tua bahwa saya bisa selesai on time, Bu. Makanya saya memang jarang sekali terlibat dalam organisasi. Bisa aja jawab begitu, nggak usah jawab polos banget. Anak hukum ini kan terlatih ya untuk ngomong diplomatis dong harusnya ya. Gimana sih gitu ya. Nah, jadi tapi saya saranin banget sih teman-teman ya, bergaul, berinteraksi, berorganisasi itu sangat penting. Yang penting Anda tahu bagaimana mengelola prioritas dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Ya. Oke. Oke. Wah, jadi begitu penjelasan dari Bu Fauzia, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga kita beruntung sekali loh teman-teman, karena kita nggak perlu menunggu hingga puluhan tahun, hingga belasan tahun untuk dapetin ilmu kayak gitu. Karena Bu Fauzia tuh udah baik banget meringkas semua itu untuk kita. Dan juga perlu diingat juga teman-teman saat yang kita lakukan saat organisasi juga tidak begitu saja menguap atau sia-sia, tetapi teman-teman juga dapat mengimplementasikannya di lingkungan kerja dan itulah bentuk investasi yang akan sangat membantu nantinya. Seperti yang tadi sudah Ibu Fauzia bilang bahwa dalam melakukan suatu hal kita harus tahu dulu why atau faktor mengapanya lebih dahulu tentang apa yang harus kita lakukan dan nantinya sehingga kita nantinya bisa tahu how-nya bagaimananya hingga mencapai hasilnya itu what-nya gitu. Ya mungkin sekian. Terima kasih pertama untuk Bu Fauzia untuk menyempatkan waktu untuk Iya, sorry Mas. memberikan materi. Sorry Mas moderator, saya ada satu yang mau minta diisi sama teman-teman sebagai take away, boleh? Boleh, boleh. Kayaknya boleh ditampilkan Jamboard-nya, jadi nanti teman-teman saya minta untuk menuju ke Jamboard ya. Di linknya bisa di chat box ya Kak Cika. Jadi silakan cek di chat box, nanti tim saya akan masukkan linknya, ya. Jadi linknya akan diklik di chat box, nanti teman-teman silakan klik di chat box linknya dan nanti akan masuk ke Jamboard ini. Dan di Jamboard ini nanti silakan teman-teman untuk menuliskan ya, apa insight terbesar yang teman-teman dapatkan dari sesi ini ya, dari apa hal terbaik yang teman-teman bisa bawa pulang ya dari sesi saya ya di sini. Nanti teman-teman cara mengisinya adalah dengan mengklik mudah-mudahan ada yang sudah terbiasa menggunakan Jamboard ya. Jadi nanti silakan klik gambar icon yang bentuknya seperti sticky note. Kemudian tuliskan nama Anda, misalnya namanya Mikael. Nah, terus kemudian tuliskan apa yang Anda dapatkan dari sesi ini yang paling maksimal Anda dapatkan. Silahkan, yuk. Ya, mungkin teman-teman bisa ditulis terlebih dahulu masukannya untuk Ibu Fauzia. Nah, saya sudah sharing tuh. Oke, ada Kak Luffy. Ya, Dek Luffy. Saya dapat ilmu dalam mempersiapkan diri untuk maksimal mungkin, semaksimal mungkin di dunia kerja. Oke, siap.
Ya mungkin Oke, untuk Mas teman-teman Mikael yang belum udah. mengisi. Oke, terima kasih ya. Saya tuh dulu sebenarnya lulus juga di Brawijaya loh, by the way. Teknik arsitektur. Tapi nggak saya ambil. Makanya diteruskan nama anak saya yang masuk Brawijaya. Teman-teman ini kapan mulai kuliah offline? Belum ada kabar? Kemungkinan awal tahun, Bu. Awal tahun ya? Ah, oke. Awal tahun semester depan. Oke, siap. Iya. Itu kemungkinan bulan Februari kalau masuk ya. Februari ya. Saya pasti akan bawa anak saya juga tuh. Nanti siapa tahu bisa ketemu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di kampus. Iya, Bu. Mas Torik, ya terima kasih ya Mas Torik mendapatkan perspektif baru. Ya oke, sip, keren. Mas Rizky jadi tahu apa yang akan saya lakukan untuk meraih kesuksesan. Yes, betul sekali. Mbak Natania dapat wawasan bagaimana mempersiapkan diri untuk masa depan. Sip, Mbak Helena. Oke, penting interpersonal skill ya. Oke. Sip. Baik, sambil teman-teman mengisi, barangkali silakan Mas Mikael kalau mau ditutup sesinya karena nanti kami akan sharing hasilnya kepada panitia ini ya. Baik, Bu. Silakan Iya. teman-teman lanjutkan untuk mengisi, silakan. Iya, baik. Saya akan tutup untuk webinar siang hari ini. Pertama, saya ingin terima kasih kepada Ibu Fauzia untuk menyempatkan waktunya hadir jadi pemateri di siang hari ini, dan juga kepada para panitia yang sudah membuat acara Ilsaizum pada siang hari ini, dan juga para peserta seminar yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat, sukses semuanya karirnya. Insya Allah. Sukses kuliahnya, sukses karirnya. Jangan lupa cari jodohnya ya. Karena kalau kerjaannya udah oke, gajinya udah oke, baru mau cari jodoh, susah ya. Terutama cewek-cewek ya. Kalau gaji udah 20-an juta, 30-an juta, cowok-cowok udah takut untuk melamar ya. Kecuali kalau udah pacarnya dari zaman kampus. Oke, terima kasih semuanya. Sukses dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah bermanfaat, berkah buat kita semua. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.